Harga ayam hidup atau live bird di Sulawesi Selatan terus mengalami tekanan dalam 2 tahun terakhir akibat potensi oversupply. Hal itu terungkap saat Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi dan urun rembuk suplai dan harga live bird wilayah Sulawesi di Hotel Dalton, Kota Makassar, Rabu 25 Juni 2025. Dalam data yang diperoleh dari Pinsar Sulawesi Selatan, harga ayam kerap berada di bawah harga pokok produksi, yang berakibat pada kerugian berkelanjutan bagi peternak mandiri. Sepanjang tahun 2023, harga ayam hidup berada di bawah HPP selama 9 bulan dari total 12 bulan. Hanya 1 bulan di Juli yang mencatatkan harga setara dengan HPP dan 2 bulan Mei dan Juni mencatatkan harga di atas HPP. Harga rata-rata ayam hidup tahun 2023 hanya 19.850 per kilogram, jauh dari estimasi HPP yang berada di kisaran 21.000 hingga 20.000 per kilogram. Bahkan harga terendah tercatat pada Februari 2023 yakni 16.700 per kilogram. Ini tidak banyak berubah pada tahun 2024 meskipun awal tahun sempat mencatat harga tinggi seperti Januari 23.500 dan April 24.000 per kilogram. Tren menurun terjadi sejak Mei hingga September. Bulan Juli 2024 bahkan mencatat harga terendah di 13.800 per kilogram, disusul Agustus dan September masing-masing 15.400 dan 14.900 per kilogram. Rata-rata HPP tahun 2024 berada di kisaran 20.500 hingga 21.500 per kilogram. Kondisi tahun 2025 pun menunjukkan tren yang serupa. Hingga Juni 2025, harga ayam hidup kembali berada di bawah HPP. Harga terendah terjadi pada Februari 2025 yaitu 15.900 per kilogram. Rata-rata HPP untuk semester pertama 2025 tercatat antara 19.500 hingga 20.500 per kilogram. Tidak ada kondisi untuk mendiskreditkan sesuatu atau memojokkan. Jadi hari ini kita adakan rapat koordinasi untuk ngatur bagaimana supply and demand itu harga live bird untuk Sulawesi, karena terus terang memang bertahun-tahun kita terkesan selalu berlebih, jadi harga selalu di bawah HPP peternak kecil. Akhirnya diadakanlah rapat koordinasi untuk bagaimana menemukan titik temu antara kebutuhan dan produksi di ayam broiler di Sulawesi secara umum. Kira itu. Mungkin ada tambahan dari Hendro? Saya bisa tambahkan dari dalam 4 tahun terakhir kita beternak, kita jadi sektor peternak mandiri, kemitraan mandiri, itu kita selalu mengalami rugi dari sisi produksi beternak. Kenapa? Kita sinyalir selama ini mungkin kemungkinan besar itu adalah masalah supply yang berlebih. Memang untuk pengawasan dari pemerintah memang kemarin masih belum terlalu fokus kalau kami anggap. Jadi ini dalam acara ini juga menyinkronkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana untuk sebenarnya membantu peternak mandiri atau kemitraan mandiri untuk tetap bisa survive. Dan ada kan aturan pemerintah juga bahwa usaha masyarakat, usaha rakyat kan harus tetap dipertahankan. Terus kemudian untuk selanjutnya untuk masalah supply-nya sendiri sebenarnya masih ambigu kita melihat. Jadi kami juga punya data masih berupa asumsi. Jadi memang peran pemerintah untuk pengawasan melegalkan ini juga penting. Nah, sementara diagnosa kami itu adalah konsentrasi bibit, distribusi bibit itu masih yang belum merata karena tidak memperhatikan demografi. Jadi pasar menumpuk di satu lokasi, produksi juga menumpuk di satu lokasi. Nah, terus kemudian yang selalu digembur-gemburkan sama pemerintah juga, kenapa tetap ayam itu sebagai faktor penyumbang inflasi. Padahal ya kan, 2 tahun ini Bank Indonesia juga sudah menyatakan bahwa ayam ini bukan penyumbang inflasi tapi satu-satunya sektor kebutuhan pangan yang mengalami deflasi. Nah, dari kondisi sekian tahun ini harusnya ketemu titik temu ada apa, seperti apa. Nah, harapannya dengan pertemuan ini kita bisa menemukan jalan keluar. Jadi mencari solusi yang lebih penting. Terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.